Halo, selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan eh, skripsi dari analisis pengukuran waktu kerja di instalasi sterilisasi dan Binatu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Oke, lanjut ke materi ya. Jadi pendahuluan. Latar belakang jumlah dan ragam peralatan medis yang kritis yang dibutuhkan atau digunakan oleh berbagai unit pelayanan di rumah sakit sangat banyak dan harus siap setiap saat selama 24 jam. Peralatan-peralatan medis ini akan selalu memerlukan upaya sterilisasi berulang kali dari satu pemanfaat ke pemanfaatan berikutnya. Semakin tinggi banyak kegiatan teknik medis yang dikerjakan, semakin tinggi pula kegiatan upaya sterilisasi. Sterilisasi sebagai kegiatan khusus atau tersendiri di rumah sakit yang mengelola peralatan medis steril siap pakai. Nah, unit ini disebut Central Sterile Supply Department atau CSSD atau instalasi sterilisasi sentral ISS. Adanya pemusatan sterilisasi kegiatan sterilisasi pada sebuah unit tersendiri. Ini CSSD atau ISS tinggal mendistribusikan produk sterilisasi ke semua unit pelayanan medis yang ada dan sebaiknya menerima peralatan medis yang terkontaminasi dari unit yang sama. Darmadi 2008. Oke, lanjut. Nah, rumusan masalahnya adalah selama ini belum diketahui waktu standar sterilisasi alat-alat kesehatan di RSUD Dr. Sutomo sehingga pelanggan tidak mendapatkan informasi waktu penyelesaian proses sterilisasi. Berdasarkan data tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Bagaimana menentukan waktu standar sterilisasi alat-alat medis? Pengukuran waktu standar dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu pengukuran secara langsung menggunakan metode stopwatch time study dan pengukuran secara tidak langsung menggunakan metode regresi linear sederhana. Jadi permasalahannya adalah hasil dari kedua metode tersebut apakah sama. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Menentukan standar sterilisasi peralatan medis di instalasi sterilisasi dan Binatu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Terus membagikan hasil metode pengukuran kerja stopwatch time study dengan metode regresi linear sederhana. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Memberikan informasi kepada RSUD Dr. Sutomo mengenai kegunaan mesin bahwa dapat melakukan proses sterilisasi peralatan medis dalam jangka waktu dari hasil penelitian pengukuran waktu standar. Menambah pengetahuan penerapan ilmu statistika khususnya metode stopwatch time study untuk mendapatkan pengukuran kerja di instalasi sterilisasi dan Binatu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Batasan masalahnya adalah batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. Data yang digunakan adalah data waktu pelayanan karyawan menggunakan mesin sterilisasi yang terdapat beberapa elemen kerja, tetapi pada penelitian ini dilakukan penyederhanaan dengan hanya mengkaji elemen kerja saat sterilisasi saja. Pengukuran kerja dilakukan untuk pelayanan menggunakan mesin yang tidak memiliki alarm saat peralatan telah siap. Pengukuran waktu standar stopwatch. Pengukuran kerja merupakan suatu metode penetapan keseimbangan antara kegiatan manusia yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. Pengukuran waktu kerja berhubungan dengan usaha-usaha untuk menetapkan waktu standar yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu pekerjaan yang efisien dan efektif. Waktu standar diperlukan untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, estimasi biaya-biaya untuk upah kerja, penjadwalan produksi dan penganggaran, perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi pekerjaan. Insentif bagi pekerja berprestasi, investasi keluaran output yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. Pengukuran waktu standar dan dengan jam henti. Pengukuran waktu dengan jam henti dikenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar tahun 19. Metode ini baik diaplikasi untuk pekerjaan yang berulang, singkat dan berulang-ulang. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan adalah diukur pekerjaan yang distandarkan dan menggunakan metode yang baku sehingga tidak ada alternatif metode lain yang dapat digunakan selama proses penyelesaian pekerjaan. Nah, ini
Langkah-langkahnya itu adalah menetapkan tujuan pengukuran, memilih operator, dan selanjutnya. Syarat pengukuran waktu standar. Sebelum menghitung waktu, kita tuh harus menetapkan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu adalah kecukupan data. Terus pemeriksaan keseragaman data, kecukupan data tuh kayak gini, dimana XI adalah waktu pengamatan ke 1 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. N adalah jumlah pengamatan minimal yang harus diambil pada elemen kerja diukur. Tingkat kepercayaan, K tingkat kepercayaan, S tingkat ketelitian. Nah, untuk pemeriksaan keseragaman data, batas kontrol atas BKA serta kontrol batas bawah untuk peta individual yang dicari menggunakan informasi sebagai berikut. BKA seperti ini rumusnya, di mana X nilai rata-rata dari pengamatan, MR nilai bergerak dari jarak tiap dua pengamatan, MR adalah nilai rata-rata bergerak dari jarak tiap dua pengamatan. D2, D4 nilai tabulasi tabel appendix. Faktor penyesuaian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menggunakan performance rating dapat dijadikan sebagai dasar nilai terhadap kemampuan kerja yang dapat dilakukan oleh operator. Nah, ini adalah tabel Westinghouse. Nilai dari performance rating didapat dari menjumlahkan seluruh penyesuaian dari masing-masing faktor kemudian ditambah 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus. Performance A rating P sama dengan 1, tambah skill, tambah effort, tambah condition, tambah konsistensi. Untuk penetapan waktu normal tuh rumusnya adalah waktu normal sama dengan waktu pengamatan rata-rata dikali performance A rating 100% per 100%. Untuk penetapan waktu standar, rumusnya tuh adalah S waktu standar sama dengan waktu normal kali 100% per 100% allowance. Nah, ini untuk metode penelitian, teknik pengambilan sampelnya kayak gini. Nah, langkah analisisnya tuh berikut langkah-langkah analisis data itu melakukan persiapan pada instalasi sterilisasi Binatu RSUD Dr. Sutomo dan selanjutnya. Ini adalah rangkuman langkah analisis yang dapat dilihat pada gambar ini. Nah, pengukuran waktu standar dengan metode stopwatch. Pengukuran waktu standar memerlukan pemeriksaan keseragaman data dan kecukupan data terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan. Pemeriksaan keseragaman data sebagai berikut. Ini diketahui bahwa hasil analisis dari peta kendali IMR elemen kerja A1 dengan menggunakan rumus pada persamaan sampai pada gambar 2.2 sampai 2.4 menghasilkan nilai BKA sama dengan 6,533 garis tengah sama dengan 5,357, BKB sama dengan 4,182. Peta kendali I diketahui bahwa semua pengukuran waktu kerja pada elemen kerja A1 berada dalam batas kontrol maupun batas kontrol atas peta kendali MR moving ring. Diketahui nilai BKE 1,44 garis tengah 0,442, BKB 0. Peta kendali MR juga diketahui bahwa semua pengukuran kerja pada elemen kerja A1 berada dalam batas kontrol bawah dan batas kontrol atas. Nah, ini adalah peta kendalinya. MR yang telah dianalisis pada elemen kerja A1 ternyata pada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kerja A1 pada seragam. Ini adalah pemeriksaan kecukupan data. Hasil pengukuran terhadap elemen-elemen pekerja pada proses-proses sterilisasi, peralatan akan dilakukan analisis terhadap pemenuhan syarat kecukupan data terlebih dahulu. Pengujian kecukupan data diperlukan karena adanya data yang diperoleh pada saat pengukuran waktu kerja yang tidak selalu konsisten.
Nah, pengukuran kerja yang telah dilakukan pada setiap elemen kerja memiliki mesin S1 dengan pengamatan awal variabel A1, A2, dan B1 sebanyak N sama dengan 20, sedangkan variabel C1 dan D1 sebanyak N sama dengan 12. Penelitian kali ini menggunakan taraf signifikan 5%, sehingga memperoleh nilai K 1,96, sedangkan derajat ketelitian yang digunakan S adalah 5%. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Setelah dicek dengan perhitungan, maka waktu standar yang diperlukan untuk mensterilkan satu kelompok unit peralatan medis pada mesin S1 adalah 55,75 menit per kelompok unit. Selanjutnya, mesin S3 memerlukan waktu 66,98 menit per kelompok unit. Kemudian, mesin S4 memerlukan waktu 73,34 menit per kelompok unit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Darwin, yang ini bukan ini ya, yang itu kan ada tentang stopwatch mungkin aku lagi namanya jadi cuman sih maksudnya kan yang berdasarkan gambar pasti nanti ketahui bahwa hasil karena tidak terlalu ngerti yang ini ya Win ya. Oke Win. Ini kan pengujian asumsi keseragaman data dimasukkan untuk mengidentifikasi data dan menghilangkan data ekstrim pada pengukuran waktu kerja. Nah, ini jadi berdasarkan gambar 4.1 ini diketahui bahwa hasil analisis dari peta kendali IMR itu elemen kerja A1 dengan mana ya? Dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.2 sampai 2.4 ini. Yang ini. Bentar, buka gambarnya dulu. Nah, ini Win. 2.2 bentar, cari dulu. Nah, ini 2.2 sampai 2.4 ini Win ya. Menghasilkan nilai BKA tuh 6,55 6,533 garis tengah sampai 5,357 BKB tuh min 4 BKB min 4,182. Peta kendali I diketahui bahwa semua pengukuran waktu kerja tuh elemen kerja A1 tuh berada dalam batas kontrol bawah maupun batas kontrol atas peta kendali MR moving ring. Jadi diketahui nilai BKA tuh 1,444 garis tengah dikurang 0,42 BKB sama dengan 0. Peta kendali MR juga diketahui bahwa semua pengukuran waktu kerja pada elemen kerja A1 berada pada batas kontrol dan batas kontrol bawah dan batas kontrol atas. Ada pertanyaan lagi, Dawin? Oh ya sudah, kalau gitu aku close ya ininya recordnya. Oke Win. Kok nggak bisa